Halo kawan, kembali lagi di Radio Movie. Kali ini gue mau menceritakan alur cerita agen rahasia lagi nih. Film yang disutradarai oleh Lee Seok-jo dan Byung Seo Kim. Penulisnya Kim Ye-au, Lee Seok-jo, dan Nae Hoi Yau. Pemeran utamanya adalah Han Hyo-jo sebagai Yong-suk, Ki Ung-gusol sebagai Hwan Yang. Di IMDb film ini diberi rating 7,1. Untuk kalian yang suka dengan film agen rahasia, wajib dong menonton film ini. Dan kalau ingin mendengarkan alur cerita tetap di channel ini. Film ini diawali dengan seorang wanita yang sedang mengintai lelaki tua di dalam kereta. Di sisi lain, terdapat lelaki lain yang sedang merencanakan sesuatu. Lalu dia pergi ke sebuah parkiran, dan memasang sebuah bom. Dia mengerahkan anak buahnya. Dia mengalihkan perhatian dengan meledakkan mobil dari atas gedung menggunakan alat. Anggotanya 6, mereka dikerahkan memakai radio dari atas gedung, dan mereka merampok uang dan berlian di bank. Setelah perampokan berhasil, mereka pun keluar dari gedung bank, dan pergi menggunakan mobil. Pria gendut, berdiri di pinggir jalan dan disuruh oleh pemimpinnya untuk mengendarai truk untuk menghalangi mobil polisi yang mengejar kawanannya. Lalu mobil truk itu dihalangkan ke tengah jalan dan mobil polisi tersebut tidak bisa mengejar kawanan perampok itu. Pria gendut itu lolos dari polisi. Kembali ke pria tua, yang bernama Hwan Yang dan wanita muda yang sedang mengintai itu bernama Yong-suk. Hwan Yang adalah kepala pengawasan khusus dari agen rahasia. Yong-suk adalah orang yang sedang mengikuti tes untuk masuk menjadi agen rahasia. Tapi dia ketahuan oleh Hwan Yang menyuruh Yong-suk untuk menceritakan kejadian di kereta tadi. Yong-suk mempunyai kebiasaan yaitu telunjuk tangan yang terus diketuk-ketuk. Tapi dia berhasil menceritakan kejadian di kereta tersebut. Yong-suk membawa sobekan yang sudah ditulis sebelumnya oleh Hwan Yang. Di sobekan itu tertulis bahwa besok pergi untuk bekerja, yang artinya Yong-suk diterima sebagai agen rahasia. Kembali ke kawanan perampok, mereka berkumpul di pinggir danau dan membakar barang bukti yang sudah dipakai. Tiba-tiba datang pemimpinnya dari mobil, pemimpin itu langsung memukul pria yang diduga memperlambat waktu pada saat perampokan di bank. Dia dipukul dan mulutnya diperban. Lalu pemimpin itu membakar mobil dan barang-barang lainnya. Lalu pria yang dipukul itu mati. Dan pemimpin itu diberi uang 1 koper oleh kawanannya. Kembali ke agen rahasia, Hwan Yang datang ke kantor dan menyidik rekaman kamera bersama anggota lainnya. Kembali ke pemimpin perampok, dia datang ke sebuah toko sepatu dan berbincang sambil sepatunya disemir. Pemimpin itu memberikan berkas ke loker yang di baliknya terdapat anggotanya. Lalu dimasukkanlah kunci untuk memasukkan uang ke dalam mobil. Kembali ke agen rahasia, Hwan Yang dengan anggotanya masih mencari kawanan perampok itu di rekaman kamera. Tiba-tiba anggotanya melihat layar, dan Hwan Yang melihat ciri-ciri sama seperti yang sedang dicari. Dia adalah si gendut yang menabrakkan mobil truk ke para mobil polisi. Wajahnya terlihat di kamera swalayan. Yong-suk datang memasuki kantor agen rahasia. Datanglah Hwan Yang dan disuruh mengikutinya. Hwan Yang dan Yong-suk memasuki ruangan lagi, untuk memberikan datanya. Dia ingin nama sandinya yaitu Rusa Kecil. Singkat cerita, semua agen rahasia di ruangan tersebut sedang mendiskusikan rencana selanjutnya untuk menangkap kawanan perampok. Tiba-tiba Hwan Yang menyuruh Yong-suk untuk memperkenalkan diri. Dia malah diberi nama sandi oleh Hwan Yang yaitu Bunga Babi. Sontak mereka pada ketawa. Semua agen rahasia mempersiapkan diri untuk menjalankan misi. Mereka semua pergi, dan dibagi setiap orang dengan tugas dan posisinya. Elang, pergi ke pintu keluar nomor 7, ayam keluar ke pintu nomor 3, bunga ular ambil jalan ke daerah pejalan kaki. Rakun, konfirmasi bahwa kau yang berada di jalur terdekat. Target adalah laki-laki 175 cm diperkirakan 95 kg berumur lebih 30 tahun. Kembali ke pemimpin perampok itu, dia memasuki toko swalayan National Food. Ternyata di situ tempat persembunyian pemimpin itu dan dia sedang merencanakan sesuatu lagi. Balik lagi ke agen rahasia, di malam hari pengintaian terus berlanjut. Tiba-tiba Yong-suk melihat ciri-ciri target yang sudah diberitahu. Tetapi ketika para agen rahasia mengejarnya, dia bukan targetnya. Kembali ke kawanan perampok, pemimpin perampok dan kawanannya kembali beraksi. Dia mengawasi dari atas sambil mendengarkan percakapan radio polisi. Dia menyuruh kawanannya mematikan sebagian gedung dan kembali beraksi, yaitu mencuri dokumen di gedung itu.
Singkat cerita, mereka kabur menggunakan mobil. Tiba-tiba pemimpin perampok itu melihat di teropong orang yang sedang memotret. Lalu pemimpin itu mendatangi pria yang sedang memotret itu, dan masuk ke dalam kamarnya dan membunuhnya menggunakan ballpoint. Singkat cerita, pemimpin itu datang kembali ke tukang sepatu. Pria tukang sepatu itu ternyata dalang di balik perampokan-perampokan yang terjadi, tapi si pemimpin perampok itu pelaksananya. Pemimpin itu berbicara ke tukang sepatu itu untuk berhenti dari pekerjaannya. Ketika dia pergi dan memasuki mobil, tiba-tiba ada orang yang sudah memasuki mobilnya dan mencekiknya menggunakan tali. Tapi pemimpin itu bisa menaklukkannya dengan menabrakkan mobil ke tembok dan membunuhnya. Pemimpin itu kembali bertemu dengan tukang sepatu itu dan kembali diberi tugas oleh si tukang sepatu itu. Tukang sepatu itu memberi dia peringatan agar tidak berhenti dari pekerjaannya itu, yaitu merampok. Karena pemimpin itu punya strategi yang sangat bisa diandalkan. Kembali ke agen rahasia, semua agen kembali menjalankan tugas. Yongsuk memberitahu Huan Yang bahwa lokasinya sudah diketemukan. Lokasi itu adalah tempat para perampok berada. Dia memperkirakan lokasi itu karena di sana tidak ada kamera. Singkat cerita, Yongsuk ditugaskan untuk mengikuti target di lapangan dan yang di mobil adalah Huan Yang. Tiba-tiba Yongsuk melihat target yang dicari, kemudian dia langsung mengikutinya. Ketika semua agen mengikutinya, target memasuki toko swalayan dan berbelanja. Salah satu agen, Tupai namanya, mengkonfirmasi bahwa wajahnya 100% sama. Dan kembali, Yongsuk mengikuti target. Dia dan target sedang menunggu lift yang akan membawa ke kamar target. Yongsuk dan target memasuki lift lalu Yongsuk menekan tombol lantai 8 dan target tombol 7. Singkat cerita, ketika sampai lantai 7, tiba-tiba Yongsuk membawa recehan dari jaketnya lalu dijatuhkan dari jaketnya. Kemudian Yongsuk mengamati target yang sedang berjalan dan memasuki kamar 715. Yongsuk disuruh mundur dan agen Tupai masuk lalu meletakkan kamera tersembunyi di sekitaran kamar 715 untuk mengetahui pergerakan target. Huan Yang menyelidiki kasus pembunuhan di gedung yang sebelumnya terjadi. Yongsuk menyelidiki target si gendut. Sampah target dibuang dari luar kamar 715 oleh petugas kebersihannya. Yongsuk melihat sampah dibuang ke tempat pembuangan sampah. Yongsuk melihatnya di kamera, dan langsung mendatangi tempat pembuangan itu, dan mengambil sampah yang sudah dibuang oleh petugas kebersihan. Yongsuk membawa sampah itu ke tempat melihat kamera pengawas, tiba-tiba Huan Yang datang dan melihat serpihan kertas. Huan Yang menyuruh Yongsuk untuk mencari serpihan yang lainnya dalam 5 menit. Singkat cerita, dalam waktu 4 menit 31 detik serpihan-serpihan itu ditemukan oleh Yongsuk. Ternyata target itu membuang serpihan Sudoku. Kemudian tim agen rahasia bagian ruang kontrol menelusuri angka-angka Sudoku tersebut. Mereka terus mencari angka-angka itu. Angka-angka itu adalah IP address suatu website. Salah satu dari mereka menemukannya, yaitu target selanjutnya pasar saham. Target si gendut keluar dari gedung dan memasuki taksi yang supirnya adalah agen. Dia ingin diantarkan ke gua air suci yaitu pabrik. Semua agen bergegas mengikuti target dan menyadap pembicaraan dan salah satu agen memfoto mobil yang masuk ke pabrik itu. Terdapat 6 target yang kena foto itu. Target-target itu sedang mendiskusikan operasi selanjutnya, yaitu pasar saham. Semua agen sedang mendengarkan percakapan para target. Ketika itu, salah satu agen di kantor melihat kamera tersembunyi ke arah ponsel target ketika di pabrik. Ternyata ponsel itu tersambung 2 jalur. Agen lainnya mengejar target satunya lagi, yaitu pemimpin perampok itu, dia diberi nama Shadow. Shadow langsung bergegas pergi karena para agen sudah mengetahuinya. Singkat cerita, Shadow sudah di atap gedung dan mendengarkan percakapan para agen dengan radionya. Para agen sedang berusaha mengejar para target lainnya yang sudah keluar pabrik. Shadow menelepon ke kawanannya untuk membatalkan operasinya. Huan Yang dan Yongsuk telah menemukan lokasi Shadow di suatu gedung. Tapi dia berhasil kabur, kemudian Huan Yang dan Yongsuk mengejarnya. Di sisi lain, 6 target masih dikejar, mereka menggunakan mobil. Para agen bekerja sama dengan polisi. Polisi menyiapkan ranjau yang sudah dipasang di jalan raya. Ke-6 target terkepung oleh polisi di jalan layang. Mereka terkena ranjau dan menabrak pembatas. Di sisi lain Huan Yang dan Yongsuk masih mengejar Shadow. Ke-6 target memasang tali untuk kabur dari atas jalan layang itu.
Baku tembak pun terjadi, 2 orang berhasil turun. Ketika 1 orang berusaha kabur, dia tertembak. Target si gendut memegang tali untuk turun. Tapi naas, tali tersebut terputus dan si gendut jatuh dari atas, lalu mati. Mereka tertangkap polisi, 4 masih hidup dan 2 tewas. Kembali ke Shadow, dia masih dalam pengejaran Huan Yang dan Yong Suk. Huan Yang ketahuan oleh Shadow ketika pengejaran. Yong Suk terkena lampu merah. Tapi ada agen tupai mengejar Shadow. Agen tupai berpakaian polisi lalu lintas dan mengejar Shadow. Tupai dan Shadow bertatapan ketika diberi kartu razia. Tapi tiba-tiba, Tupai terkena tusukan di lehernya, dan Shadow berhasil lolos lagi. Yong Suk menolong Tupai. Tupai mengeluarkan darah sangat banyak dari lehernya. Shadow berhasil lolos dari kejaran Yong Suk dan Huan Yang. Dalang perampok itu menelepon Shadow, tapi Shadow berbicara ingin ada yang diselesaikan. Ketika pergi ke toko sepatu dalang itu, Shadow dicegat oleh beberapa orang. Dan perkelahian pun terjadi, tapi Shadow bisa menanganinya, dan masuk ke toko sepatu dalang perampok itu. Dan dibunuh oleh Shadow menggunakan ballpoint miliknya. Ketika Tupai dibawa ke rumah sakit, Tupai dikabarkan meninggal dunia. Semua agen terdiam dan merenung atas kejadian tersebut. Ketika Yong Suk membereskan perlengkapan, tiba-tiba dia teringat kembali saat kejadian-kejadian di kereta. Dia melihat lelaki yang membawa brosur National Food. Dan Yong Suk langsung pergi ke toko swalayan National Food. Langsung Yong Suk mengabari Huan Yang, dan Yong Suk mengikuti Shadow. Dia masuk ke kafe, dan Yong Suk melihat dia sedang bertransaksi dengan chef kafe itu. Ternyata Shadow membuat paspor. Ketika Shadow bergegas untuk pergi, tiba-tiba dia kembali ke mejanya Yong Suk. Dan Shadow terus menanyakan Yong Suk, tetapi Yong Suk langsung menghubungi kembali Huan Yang. Dan Huan Yang masuk ke kafe. Terlihat Shadow mengambil pisau, lalu pergi lewat belakang. Huan Yang mengikutinya. Tapi naas, Huan Yang ketahuan dan langsung berhadapan dengan Shadow. Shadow melayangkan pisau dan menancapkannya di leher dan di perut Huan Yang. Ketika Yong Suk berteriak, Shadow kabur. Dan agen-agen lain memburunya. Yong Suk kembali mengejar Shadow. Yong Suk malah kehilangan jejak. Singkat cerita, Yong Suk kembali melihat Shadow dan mengejarnya kembali. Agen-agen lain juga sama membantu Yong Suk. Yong Suk dan Shadow di pemberhentian kereta. Yong Suk masuk ke dalam kereta, tapi tiba-tiba Shadow menghindarinya. Lalu Yong Suk mencuri ponsel penumpang lainnya dan lari mengejar Shadow. Shadow memasuki ruangan tempat kereta bawah tanah. Yong Suk menelepon ruang kontrol dan memberitahu lokasinya. Huan Yang memaksakan diri untuk membantu mengejar Shadow dan Huan Yang kali ini membawa pistol. Ketika di ruang bawah tanah, dari belakang Yong Suk ada Shadow. Dan Shadow langsung meringkus dan membekam Yong Suk. Huan Yang masih berlari menuju ruang bawah tanah tapi polisi sudah di sana untuk mencari Shadow. Shadow menodongkan pistol tepat di kepala Yong Suk. Ketika polisi akan menemukan Shadow dan Yong Suk, polisi itu ditembak oleh Shadow. Shadow masih menodongkan pistol ke Yong Suk dan berhadapan dengan polisi. Suasana semakin tegang. Tiba-tiba Yong Suk mencuri ballpoint dari Shadow dan menusukkan ke kakinya Shadow dan Yong Suk lepas. Tiba-tiba kereta datang dari belakang Shadow, dan Shadow berhasil kabur. Ketika kereta sudah lewat, polisi dan Yong Suk kembali mengejar Shadow. Setelah Shadow berlari hingga ke ujung terowongan, terlihat Huan Yang membawa pistol dan berhadapan dengan Shadow dari jarak jauh. Saat itu juga Shadow dan Huan Yang baku tembak. Shadow tertembak di perutnya dan tergeletak tewas. Polisi dan Yong Suk mendekati jenazah Shadow. Dan Yong Suk melapor kepada ruang kontrol bahwa misi telah selesai. Lalu dia mendekati Huan Yang. Dan Huan Yang menceritakan sebuah kisah yang menarik kepada Yong Suk. Yaitu kisahnya Yong Suk sendiri. Singkat cerita, para agen mendatangi makam agen Tupai dan memberi salam penghormatan terakhir. Tamat. Terima kasih yang sudah menonton dan mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu ya kawan. Sampai ketemu di alur cerita selanjutnya.